Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Pambudi. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat biodiesel dari minyak goreng bekas dengan alat-alat lab yang sederhana. Alat-alat yang akan kita butuhkan antara lain yang pertama ini adalah termokontrol. Termokontrol ini digunakan untuk mengatur suhu reaksi ketika kita mereaksikan reaksi transesterifikasi dan esterifikasi. Ini digunakan untuk pemanas, kemudian termokontrol ini dihubungkan dengan solid state relay yang berguna untuk mematikan dan memanaskan pemanas ini ketika suhu kita set di berapa derajat Celcius. Kemudian yang kedua ini adalah magnetic stirrer, digunakan untuk mengaduk ketika reaksi sedang berjalan. Dan selanjutnya ini adalah kondensor reflux. Ini digunakan untuk mengkondensasi alkohol yang telah menguap ketika proses reaksi yang sedang berjalan. Alkohol ini didinginkan dengan air yang mengalir dari bawah ke atas dan ke bawah lagi. Ini adalah air yang dingin, tempat penyimpanan air yang dingin, sehingga alkohol yang menguap tadi akan terkondensasi dan jatuh kembali ke dalam tabung reaksi, sehingga alkoholnya tidak menyebar ke lingkungan dan meracuni laboran yang sedang bekerja. Oke, kita mulai saja memasukkan bahan-bahannya ke dalam tabung reaksi. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama adalah minyak goreng bekas atau minyak jelantah sebanyak 100 ml. Kemudian yang kedua adalah metanol, ini sebagai alkoholnya yaitu 100 ml, dan H2SO4. Hati-hati ya untuk menggunakan H2SO4, ini adalah katalis yang bersifat asam kuat. Oke, kita akan mencampurkan bahannya satu persatu. Kita masukkan dulu. Kemudian kita masukkan alkoholnya. Dan yang terakhir adalah asam kuat sebagai katalis. Yang diperlukan adalah 1,5 ml karena perbandingannya 1% volume per volume dari minyak goreng yang kita gunakan. Ini adalah 1 mili dari H2SO4. Bahan yang sudah kita campurkan tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Ini adalah bahan-bahan yang sudah kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Tekan dulu. Ini adalah proses esterifikasinya, yaitu
kita panaskan pada temperatur 60 derajat Celcius, diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer, dan kita lakukan selama 3 jam. Setelah selesai reaksi, kita akan memisahkan antara minyak hasil dari esterifikasi dengan metanol yang tadi ditambahkan. Kita matikan dulu semuanya. Bisa kita lihat bahwa yang bawah itu adalah minyak hasil esterifikasi dan yang atas itu adalah metanol yang tadi kita tambahkan. Sekarang kita masukkan ke corong pemisah. Oke, kita endapkan, kita lihat hasilnya nanti beberapa jam lagi. Setelah kita kemarin memasukkan ke corong pemisah, sekarang kita pisahkan antara minyak dengan etanol yang kita pisahkan dulu. Ini adalah minyak hasil esterifikasi. Dari minyak dari esterifikasi. Ulangi lagi proses yang sama, yaitu proses esterifikasi dengan menggunakan metanol dan katalisnya H2SO4 untuk menurunkan nilai FFA di bawah 2%. Harusnya nilai FFA-nya harus dihitung, tapi ini berdasarkan pengalaman kita tahu bahwa kalau 2 kali proses itu FFA-nya sudah di bawah 2%. Kita lanjutkan prosesnya seperti yang kemarin, diputar, direaksikan, terus kemudian dipanaskan temperaturnya sampai 60 derajat Celcius. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Hasil esterifikasi kemarin kita pisahkan lagi dengan alkohol yang di atas. Setelah itu hasilnya akan kita transesterifikasi dengan katalis basa kuat, yaitu yang kita gunakan adalah KOH. Untuk proses transesterifikasi kita menggunakan KOH sebagai katalis. Kita akan mencampurkan ketiga bahan ini ke dalam lampu reaksi.
Kita reaksikan bahan-bahan yang kita campur tadi seperti kemarin waktu proses esterifikasi dengan temperatur reaksi 60 derajat Celcius dan diputar dengan menggunakan magnetic stirrer. Dan kita tunggu proses sampai selesai. Proses esterifikasi telah selesai, kita akan memisahkan antara biodiesel, glycerol dan alkohol yang masih ada di dalam sini, masih bercampur. Ikan dulu, terus kemudian kita ambil panas-panas. Oke, kita tunggu sampai dengan terpisah antar ketiganya. Ini adalah biodiesel yang dihasilkan dari proses transesterifikasi. Mari kita pisahkan antara biodiesel dan gliserolnya. Yang bawah ini adalah biodiesel. Ini adalah biodiesel yang dihasilkan. Mari kita cek pembakaran hasil biodiesel yang kita hasilkan. Lagi-lagi. Woi. Terima kasih, itu adalah proses pembuatan biodiesel yang telah kita lakukan. Nantikan video-video tutorial selanjutnya. Terima kasih.